Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa di program SWB, saatnya wanita simak di hati. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 11 siang nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Khairul Hadi SPKK selaku owner Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak. Sehat ya, dan sudah segar kembali. Siap ya menyapa pemirsa semuanya. Dan pagi hari ini satu tema akan kita bahas, yaitu perawatan kulit kepala bagi hijaber. Dan untuk Anda pemirsa bisa bertanya juga nanti di 02716793.000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Ya, dan dokter, sebelum membahas ya tentang bagaimana sih perawatan kulit kepala bagi hijaber atau orang yang kesehariannya memakai jilbab begitu. Nah, kemudian biasanya apa saja permasalahan yang mungkin sering timbul atau sering dikeluhkan nih dokter selama mungkin yang pernah berkonsultasi ke dokter gitu? Ya, secara pengalaman saya praktek sudah bertahun-tahun, hampir sebetulnya jarang sekali yang mengeluh soal pemakaian kerudung itu mengganggu sampai orang bilang lepek, bau dan sebagainya. Sebetulnya sangat jarang kasusnya, dan saya jarang pasien yang berkerudung ke klinik juga luar biasa banyak. Tapi sangat jarang ya. Kalau toh mengeluh itu justru yang banyak itu adalah rontok, rambut rontok. Kalau yang merasa terganggu karena lepek atau mungkin ya bisa jadi mungkin merasa malu juga datang ke klinik kelihatan cantik tapi ngeluh bau kan gitu. bisa juga nggak ngomong kan gitu ya. Tapi sebetulnya saya jarang dikeluhi gitu ya. Tapi kalau memang ada sih ada, tapi sangat jarang. Yang banyak adalah mengeluh rontok ya. Mengeluh rontok. Kalau bau itu tuh biasanya yang paling menjadi permasalahan adalah banyak berkeringat ya, banyak berkeringat yang bisa aktivitas di luar rumah, luar ruangan yang banyak, kemudian berkeringat yang banyak. Nah, ini biasanya yang nantinya akan menimbulkan bau dan rasanya juga nggak enak gitu ya. Mungkin gatal-gatal gitu ya? Ya, kalau gatal kalau sudah karena kelembapan yang sangat sering dan sangat tinggi, bisa ditumbuhi jamur. Nah, kalau udah ada jamur mesti rasanya gatal, nggak nyaman gitu ya. Atau memang sudah beberapa hari tidak sempat keramas, itu juga ya, bisa ini menimbulkan sebetulnya gatal-gatal. masalah kebiasaan membersihkan diri juga gitu ya. Beberapa yang aktivitas di luar memang ada yang ada, tapi jarang yang mengeluhkan soal bau dan soal berkeringat banyak. Ya otomatis kalau kegiatan di luar, apalagi di suhu panas, pasti akan banyak berkeringat ya. Tapi kalau di dalam ruangan ya nggak akan terlalu berkeringat. Jadi kalau bicara nanti itu pengatasannya atau cara untuk perawatan, ya kalau memang banyak aktivitas di luar, pilihlah kerudung yang lebih lebih menyerap gitu ya, atau tidak terlalu kainnya tidak terlalu padat gitu, sehingga bukan dari bahan yang ada plastiknya, betul-betul yang katun, sehingga tenunannya juga mestinya rada tidak begitu padat, sehingga memudahkan terjadi penguapan ya. Itu kalau memang sering di luar ya mendesain kerudungnya bagaimana dia
materialnya memang betul-betul dari banyak kapasnya gitu ya. Bukan jenis apa namanya tetron apa yang ada plastiknya. Yeah. Nah itu jadi bahan apa, katun ya Mbak? Iya, kalau katun yang mudah menyerap. Katun kalau sudah terserap ke kain kan kain akan diuapkan hingga sempat hilang gitu ya. Kalau mau nggak bau nggak lepek ya tiap hari harus keramas ya. Setelah merasa aktivitas di luar, mandi sore itu harus keramas. Apa pertanyaannya, rambut saya panjang banyak apa ribet. Justru kalau rambutnya panjang lebat banyak itu nanti justru akan lebih lepek, lebih bau gitu ya. Maka harus dikeramas. Pertanyaannya apakah kalau tiap hari dikeramas nggak masalah, nggak rusak rambut? Tidak asal pakai sampo yang ada kondisionernya, dan sampo-sampo sekarang ini kan sudah including ada kondisionernya. Beda zaman sebelum tahun 90-an atau sebelum itu kan disendirikan ya, ada kondisioner, ada sampo sendiri. Waktu itu ada teknologi sampo conditioner 3 in 1 gitu, udah menjadi iklan dominan di TV dia untuk mengedukasi masyarakat waktu itu ya. Mereknya lupa, dia hampir tiap hari iklannya di TV. Iklannya juga 3 in 1 gitu. Jadi ada kondisionernya, ada pembersihnya. Yang satu itu untuk bikin mengkilatnya, jadi sudah ke arah kosmetiknya gitu ya. Tapi kalau secara fungsinya gitu, apakah memang juga bagus sampo dicampur kondisioner? Enggak masalah, Mbak. Enggak masalah. Jadi kan sudah ada pembersihannya, sudah ada kondisionernya, memang itu kan hanya masalah kepraktisan untuk pemakaian. Karena kan ada juga yang misalnya dari pabrikan itu yang memisahkan. Dan itu memang bagusnya harus dipisahkan misalnya seperti itu. Enggak juga. Tapi kalau mau ditambahi kondisioner, kalau habis dikeramas masih terasa kering, ya di kondisioner, tambahin kondisioner tersendiri. Mungkin kondisionernya yang di sampo kurang banyak gitu ya. Ya boleh habis di sampo di kondisioner. Jadi kondisioner itu nanti akan melembabkan rambut sehingga nggak terlalu berkesan kering gitu ya. Nah, memang harus dikeramas. Kalau badan itu kalau nggak dimandiin sehari semalam gitu udah nggak karu-karuan juga bausnya. Gitu. Apalagi seringnya kadang-kadang perempuan itu rambutnya dicuci ya entah berapa hari. Kadang-kadang enggak. Nah ini yang itu keramas tiap hari tidak masalah kok. Tapi harus dengan catatan kalau emang tipe rambutnya gampang kering harus dikondisioner. Nah, kemudian langkah setelah keramas ini gimana nih dokter? Apakah lebih baik untuk cara pengeringannya seperti apa sih? Pengeringannya biasa lah, pakai anduk yang lebih natural ya. Kalau udah pakai hair dryer nanti terlalu mengeringkan. Kadang kan udah mungkin mau ada acara harus segera pakai jilbab lagi misalnya. Ya itu kan temporer saja saya rasa. Mau jalan-jalan. Temporer atau tidak tiap hari. Nah, kalau laki-laki tidak masalah, terlalu masalah. Memang perempuan karena rambutnya banyak gitu ya. Dan panjang ya rata-rata. Panjang banyak. Memang harus rajin treatment. Kalau memang sering, nanti kalau saya keramas terlalu kering, saya udah kondisioner, ya masih kering, kurang halus. Tambah lagi ada namanya hair mask. Ya, hair mask ini sebetulnya suatu treatment untuk melembabkan rambut ya. Atau orang bilang, ada yang bilang apa itu Mbak? Creambath. Itu bahan-bahannya ya tidak jauh dari tujuannya untuk membuat rambut itu lembab. Lebih lembab ya? Ya, biar nggak terlalu kering. Kalau emang beda ya hair mask dan conditioner ini ya? Sama-sama melembabkan sebetulnya? ya hanya beda teknik dan bahan-bahan yang dipakai. Jadi, kalau bahan-bahan yang hair mask lebih ingredient untuk campuran untuk melembabkannya lebih tinggi,
lebih padat lah, lebih banyak isinya. Berarti ini tidak direkomendasikan untuk rambut yang memang sudah cukup lembab begitu ya untuk hair mask ini? Oh enggak, tidak juga? Enggak juga, enggak boleh. Kalau sudah lembab ya ngapain di hair mask. Tadi kan saya bilang kalau masih dengan kondisioner masih nggak cukup melembabkan, masih terlalu kering, pakai hair mask. Gitu. Kemudian apa tadi kalau untuk pemakaian hair dryer itu sendiri mungkin yang masih bisa ditolerir itu berapa kali dalam sepekan gitu misalnya, dokter? Saya enggak ngerti soal itu persisnya. Cuma yang jadi patokan kalau terlalu mengeringkan, ya saya rasa semua orang tahu kalau rambutnya terlalu kering kan nggak enak ya. Terasa mungker-mungker dan ya, rasanya juga nggak nyaman. Sakit juga kalau disisir ya. Nah, itu kalau terlalu dengan hair dryer terlalu mengeringkan ya jangan pakai hair dryer gitu ya. Dikipas-kipas saja ya. Dilap handuk. Ya. Kemudian apalagi nih dokter yang perlu diperhatikan ini? Kalau dengan upaya itu dengan ramah, dengan masih begitu, masih bikin kelainan lepek, kelainan kecut, ya. Kecut kan lama-lama jadi lepek, orang bilang. Ya konsultasi ke dokter, pasti di situ sudah ada penyakitnya. Yang sering adalah jamur ya. Kalau jamur pasti rasanya akan lepek begitu, kecut. Ya kalau sudah keluhan itu memang jadi keluhan yang sangat ya, periksa ke dokter. Sekarang jadi gini, dokter kulit itu spesialis kulit maksud saya, itu mengurusi seluruh kulit ya, dari kepala sampai kaki termasuk rambut dan kuku, dan termasuk kesehatan kelamin gitu ya. Kalau memang ada kesakitan di daerah kelamin ya menjadi ada boleh konsultasi ke seorang dokter kulit gitu ya. Jika ada masalah rambut, botak, kering, ketombean, apalagi rontok ya ke dokter kulit ya. Kalau kuku yang sering itu kukunya jamur, pecah gitu ya. Oh, itu ke dokter kulit juga ya untuk kuku ya. Jadi jangan dikira nanti saya hanya ngurusi kecantikan, enggak. Bahkan banyak pasien saya sendiri dikira saya nggak bisa mengobati penyakit kulit, kiranya hanya dokter. Ya, untuk kecantikan ya. Yang benar adalah dokter spesialis kulit. Baik. Kemudian dokter, ini tadi kan salah satu yang jadi permasalahan juga ketika mengalami kerontokan rambut ya. Nah, kalau untuk kerontokan ini sendiri sebetulnya faktornya apa saja sih yang memicu? Kerontokan sendiri penyebabnya sangat banyak, Pak. Ya, kondisi terlalu kering juga bisa rontok. Kemudian malnutrisi, kekurangan vitamin-vitamin tertentu, ya. Terus yang paling sering itu adalah hamil, ya. Biasanya ada ya ibu-ibu hamil atau setelah mulai hamil trimester berapa itu mulai rontok, nanti sampai selesai lahiran pun masih rontok. Kasus paling banyak. Ya. Yang kedua itu kalau habis demam, ya, habis sakit demam yang beberapa lama biasanya juga ada rontok. Di samping juga ada faktor kasus hormonal maupun psikis gitu ya. Kalau hormonal biasanya paling tinggi kasusnya pada laki-laki, ya. Jadi alopecia androgenik. Kemudian ada orang yang rontok juga karena kasus infeksi, bisa jamur, bisa bakteri. Banyak ya untuk atau yang botaknya rontok terus bikin botak yang cemplong-cemplong kayak koin gitu. Nah itu lebih ke arah psikis. Jadi stres psikis itu bisa bikin kerontokan yang
Di bagian tertentu ya malahan ya. Ya. Oh ya. Baik, banyak ya untuk faktornya. Kalau untuk malnutrisi ini tadi mungkin apa ini kekurangan vitamin apa aja ini dokter? Bisa kekurangan vitamin B, kekurangan apa itu zinc ya. Jadi logam zinc, vitamin B paling sering begitu ya. Atau vitamin B itu namanya tiamin. Tiamin. Nah itu atau B3 biotin itu juga bisa memicu terjadinya kerontokan. Nah kalau untuk yang tadi untuk kehamilan ini memang karena perubahan hormon atau ya, gitu ya? Hormonal tubuh hormon, ya. ibu ya. Baik ya. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dokter ya, kita harus jeda dulu dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap bersama kami di program SWB Saatnya Wanita Simak Bihati. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di program SWB Saatnya Wanita Simak Bihati. Kita masih berbincang tentang tema perawatan kulit kepala bagi hijaber. Dan ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini tidak terkait rambut atau kulit kepala ini dokter. Dari Ibu Hani yang ada di Sukoharjo. Bagaimana cara menghilangkan jerawat dan bekas luka di kulit secara alami? Ya. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya kalau disembuhkan dan bisa hilang secara alami. Ya ini sulit kalau panjenengan tanya ke saya sebagai seorang dokter, pengalaman saya kalau penyakit ya diobati kan gitu ya. Kalau disembuh alami ya dibiarkan. Kalau semua jerawat sih sebetulnya sembuh sendiri gitu ya. Sembuh sendiri, terus lah nanti bekas lukanya yang bolong-bolong itu ya kalau sudah kulit itu kalau udah cacat, udah bolong nggak bisa pulih lagi kecuali ada treatment yang pengobatan treatment yang lebih tinggi ya, itu pun harus berulang kali juga pengobatannya, tidak bisa dengan krim dioles-oles kemudian nanti mak betunduk rata, nggak bisa juga, itu harus di laser pun berkali-kali ya. Jadi kayak regenerasi gitu untuk merangsang. Iya, untuk merangsang pertumbuhan itu harus di laser. Jadi tidak semudah yang dibayangkan kalau kulit itu sudah luka kemudian meninggalkan cacat, bolong, apa scars, itu nggak gampang. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ini memang harus ada treatment khusus begitu ya? Nggak ada pengobatan. Tapi kalau jerat mau dibiarkan sembuh, cuma nanti sembuhnya kan bisa berlubang. Tapi kalau dirawat dari awal baik, ya lubangnya ini diminimalkan, bisa jadi nanti sembuhnya nggak berlubang. Gitu. Ya. Kalau apa namanya, kalau di klinik sendiri bagaimana ini dokter? Mungkin untuk perawatannya? Ya kalau jerawat ya kita obati dengan standar pengobatan untuk jerawat ya, atau akne atau jerawat. Dan pengobatan ini ya sudah dengan obat-obat yang tentunya terbaik gitu ya. Ada obat dan alat khusus begitu? Alat jarang kita menggunakan obat kalau masih aktif jerawatan ya. Ya. Tapi kalau sudah tinggal bekasnya, lubang-lubang itu harus di laser. Paling bagus pengalaman saya dengan laser. Dengan treatment yang lain-lain hasilnya tidak begitu, begitu bagus. Kemudian pasien juga malah merasa gelo gitu ya karena sudah mengeluarkan biaya tapi hasilnya seperti nggak ada gitu. Gitu. Ya. Baik, itu untuk Ibu Hani di Sukoharjo. Kemudian dari Ibu Siti yang ada di Karanganyar. Dokter, bagaimana cara mengatasi kerontokan yang disebabkan karena sedang hamil atau menyusui, dan ketika menyusui atau sedang datang bulan, keramas setiap pagi dan sore itu baik atau tidak untuk kesehatan?
Tadi saya bilang keramas baik-baik saja, cuma pastikan pakai conditioner karena kalau nggak pakai conditioner nanti rambutnya terlalu kering. Tapi ini setiap pagi dan sore? Nggak masalah. Oh, nggak masalah juga? Nggak masalah. Jadi nggak masalah asal pakai sampo ada conditionernya yang cukup, gitu ya, nggak masalah. Baik. Kemudian ini tadi. Kalau yang untuk rontok, kalau sudah rontok memang harus di treatment, harus diobati, nggak bisa. Ya akan sembuh sendiri mungkin lama ya, kebajet rambutnya banyak yang hilang. Gitu ya. Dan kalau numbuhkan rambut itu juga nggak gampang. Ya, numbuhkan rambut itu perkara yang nggak cepat dan nggak mau tumbuh pun nggak bisa cepat karena pertumbuhan rambut itu sangat lambat banget. Iya. Apalagi ini ya kadang yang rontok selain rambut di kepala juga alis itu juga berkurang kalau pengalaman saya. Oh ya, saya ketika hamil itu. Jadi Ya. memang sangat berbeda ketika sebelumnya begitu. Ya, rata-rata wanita hamil mesti ada keluhan rontok. rontokan Tapi itu ada ya. yang merasa itu menjadi gangguan, ada yang merasa wajar lah. Apalagi yang sudah berkali-kali hamil, kalau setiap hamil rontok, yes, foto diembaris biasa. Ini kan soal sakit kulit itu kan sebetulnya hanya masalah soal daya terima, Mbak. Orang jerawatan parah, nggak merasa terganggu, merasa nyaman, merasa dianggap wajar, ya banyak gitu ya. Tapi merasa satu jerawat aja merasa terganggu, merasa ini menjadi Jadi nggak pede, minder ya. merasa perlu pengobatan, nah ini kan beda. Kasus kulit ini sebetulnya sudah orang yang fleknya banyak merasa nggak terganggu, nggak, ya banyak gitu ya. Tapi merasa perlu ini nanti biasanya gini, kalau sudah tahu saudaranya temennya lo tiba gue iso dihilangi dah, iso resik dah, oh iso di sana Baru pengen ya. baru tahu bahwa flek itu bisa diresiki, bisa dihilangkan gitu. Dan Ya. penampilannya jadi cemerlang begitu ya. Jadi Terus glowing. ada banyak juga yang kutil-kutil, hitam-hitam titik-titik yang di wajah, banyak ada sampai di leher. Itu dikira itu nggak bisa dihilangkan gitu, dianggap sesuatu yang wajar. Setelah tahu pas jagongan, palayatan ketemu teman, kok hilang kan? Nah, baru merasa perlu untuk dihilangkan. Atau kadang tergantung momen juga ya, misalnya ini mau wisuda atau mau menikah Oh, iya. misalnya, itu kan bingung mau ke salon gitu ya. Betul. Perawatan. Kalau mau menikah itu malah Ada perawatan khusus ya. kalau mau menikah itu malah kadang saya lumayan yang datang tidak hanya anaknya, ibunya, bulenya, Iya semuanya ya. Pengen tampil prima. ya pengen Iya kan, lebih baik gitu. spesial. Arep mantu sih. Diterima dengan senang hati ya dokter ya. Iya. Kalau ini dokter kan permasalahan rambut tadi selain mungkin lepek, kemudian berbau, rontok. Nah kemudian juga kadang ada kerak rambut ya. Ya Ini itu kadang ada yang tebel gitu. ya ketombe. Oh, itu ketombe sebetulnya. Nah ketombe ini ada kasus yang infeksi dan non infeksi. Kalau infeksi itu paling dominan jamur, itu gampang lah. Kalau zaman dulu saya kecil banyak itu anak-anak yang sini ngataan lengket-lengket. Habis keramas kelihatan banget. Bukan itu Mbak, yang sampai sama orang tuanya dibiarkan jadi lengket-lengket, rambutnya rontok, terus ngumes ya, ada nanahnya juga banyak. Iya. Sekarang sudah nggak melihat seperti itulah. Sudah nggak model ya. Nggak model. Yang masih sering itu ketombean itu ya. Ketombean ini juga bisa dipengaruhi oleh kondisi cuaca ya, kondisi yang misalnya dari sini biasa hidup di sini terus pindah ke daerah yang panas, kering ya bisa berketombe banyak. Sebaliknya nanti ketika di sana ke sini balik pertama-tama ya bisa begitu lagi. Jadi ada perubahan cuaca. Ini mempengaruhi kondisi kulit juga ya. Ketombe itu yang paling sering ketika sana
ketombean lama, terus lama-lama hilang di sana, balik ke sini baru datang sebulan 2 bulan ketombean, gitu ya. Sembuh ke sana lagi sampai sana. Ya itu bukti kalau dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Iya. Terus ada juga yang kadang malah ketombean ketika memakai conditioner atau mungkin vitamin rambut itu juga ada yang jadi ketombean. Itu apa ya dokter faktornya atau pengaruhnya? Nggak cocok, nggak cocok dengan bahan. Jadi itu sudah namanya kasus apa itu alergi atau dermatitis kontak ya, dermatitis kontak alergi ya. Jadi kulitnya nggak tahan dengan, lah kalau begitu caranya gimana? Harus trial dengan bahan lain yang lebih cocok, ya? Cocok gitu ya. Makanya kalau sudah kayak gitu, kalau mau beli sampo yang kecil dulu, sasetan itu ya? Kecil-kecil kita trial dulu. Ya untuk menentukan yang paling pas gimana nggak bisa, itu harus dengan trial sendiri. Ya. Masing-masing orang beda ya? Masing-masing orang beda. Apalagi mungkin aktivitas juga beda, cuacanya juga beda gitu. Ya. Baik, itu ya beberapa. Mungkin untuk perawatan lagi yang perlu diperhatikan apa ini dokter yang tadi belum disampaikan begitu? Tadi ada memilih kerudung, kemudian setiap hari keramas. Kalau kurang ini pakai hair mask. Ya, kalau kurang lembab pakai hair mask atau masker rambut gitu ya. Apa ya? Kalau rontok ya harus diobatkan gitu ya. Kalau udah rontok diobatkan. Ya kalau lepek banget ya harus ada treatment substitusi dengan parfum ya, dengan parfum yang parfum rambut. Waktu kita di hair mask kita kan pilih yang baunya apa kan ada. Nah itu biar mengurangi untuk masalah baunya. Dengan parfum yang ya setiap orang beda-beda sukanya ya. Tapi itu akan mengurangi itu. Kadang-kadang yang paling parah itu kalau ada ibu-ibu merasa nggak perlu merawat diri, merasa gini wis kayu. Lah itu kadang-kadang ya waktu banyak itu waktu gadis itu wah perawatan terus begitu menikah terus menghilang. Oh ya. Menghilang terus nanti dok ini saya sekarang udah bawa anak kecil umur 2 tahun sekarang wajah saya jelek lagi. Lah wingi pas urung payu perawatan mandangno aku elek meneh boleh ya. Iya ini sadar anak saya udah 2 tahun sekarang perawatan lagi ya biar seperti dulu. Padahal itu bojo malah menghilang perawatan. Harusnya lebih rajin perawatan ya dokter ya. Untuk suami ya. Itu subsidi penghasilan dari suami. Ya. Rata-rata banyak yang seperti itu ya. Rata-rata malas saja ya. Berarti gue perawatannya wis macam ben payu macam payu. Ya. Mungkin juga disibukkan yang ngerawat anak juga mungkin jadi nggak ada waktu. Mungkin suami membatil loh, dek ben apik mono sik koyo ngene minar nyeneni ora penak. Kewuh mungkin. Nah mungkin kalau ini dokter salah satu tadi yang faktor kerontokan tadi adalah stres ya. Nah ini gimana berarti nanti juga tetap harus konsultasi dokter kulit atau bagaimana kalau? Iya dokter kulit nanti kita nanti kasih obat untuk stimulus menghentikan rontoknya gitu ya. Ya biasanya stres itu kan ya tidak terus-terusan ya. Ketika waktu terjadi stres rontoknya berlanjut. Terus stresnya sudah habis, gitu ya, sudah selesai. Tapi masih rontok. Waktu stres nggak merasa perlu berobat, diobatkan, macam udah enak baru perlu berobat kan gitu. Gitu ya. Jadi tidak bisa mikir lagi. Iya, saya udah nggak ngobati stresnya. Udah mau gitu udah mau datang ke sini berarti udah nggak stres ini. Betul juga ya. Cuma agak unik juga ya kalau akibat stres kemudian rontoknya kok milih-milih gitu loh tempatnya ya. Ya, jadi gini Mbak, bagi ibu-ibu itu lebih baik sering menanyakan ke suaminya, Pak ini rambutku ini bau enggak gitu. Jojo ngomong rawani, Jojo takut menyinggung
perasaan padahal mungkin bojone ngampet gitu. Ngampet. Nah itu ditanya itu suaminya. Nah nanti dirayu, kalau begini saya harus bagaimana Pak? Kalau begini harus perawatan. Dibiayai dong gitu. Ada strategi khusus ya? Iya, kan kalau perlu suruh megang wajahnya. Ini wajahku masih halus enggak gitu? Nah gitu, ada flek. Kadang-kadang suami itu mau negur, mau kan nggak sampai hati. Nggak sampai hati kan gitu. Nanti kan menyinggung nek ngomong kowe sik kok elek men to mah ngono kan yo ora bakalan gitu. Nah, baiknya yang ibu-ibu kita yang tanya, tapi juga harus siap ya kalau misalnya mungkin jadi tersinggung sedikit gitu ya. Asal nanti ada pendanaan. Iya. Baik, dokter silakan, ini tinggal 6 menit lagi waktunya. Yang perlu digarisbawahi dokter dalam hal perawatan kulit kepala, terutama bagi hijaber ini? Ya, yang digarisbawahin itu gini. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau keluhan-keluhan kulit itu kadang-kadang merasa tidak menjadi keluhan, gitu ya. Kadang-kadang dianggap hal biasa, gitu ya. Contoh tadi sudah saya contohkan. Jerawatan yang sudah di wajah saja kadang-kadang tidak merasa, apalagi kalau cuma bau lepek dan begini-begini gitu ya. Maka bahkan ada yang bau badannya itu melengeri barang kok ya ora krasane awake dhewe mambu ngono lho. Iya. Lewat gitu langsung tangannya iya. gitu ya. Jalan lewat, orangnya sudah nggak ada, itu masih bau. Baunya masih tertinggal ya. Masih tertinggal. Nah, ini gini. Jadi kalau seperti itu tanyakan ke pasangan. Kan pasangan itu kan paling dekat ya dengan orang tua mungkin ya. Atau orang tua kalau belum punya pasangan ya, kan, atau gitu. saudara, atau saudara, kakak adik atau teman gitu ya. Yeah. Jangan-jangan nah kayak bau badan gitu kan juga mau ngomongin juga nggak enak juga. Sangat sensitif gitu ya. soalnya. Nah, jadi kitalah yang harus proaktif menanyakan apakah kalau ke pasangan, Mas, ini rambutku bau ora, macam-macam, bau banget, jangan gak suwe banget, neng aku ngampet kok mah, kan gitu. Untungnya tanya gitu ya. Nah, saya tanya ya, iya saya aku kudu piye kan gitu. Nah, jadi termasuk bau badan, Mas, awakku ini mambu ora, nah, madang tikon ngono, mambu banget kan gitu. Dan sebagainya gitu ya. Jadi bahkan untuk daerah yang paling tersimpan Mr. V itu pun bisa juga diperbaiki, misalnya bau kecut, bau amis, kemudian keputihan. Kadang-kadang ada wanita yang merasa keputihan hal yang wajar gitu ya. Dianggap itu bukan penyakit dan dianggap itu nggak perlu diobati atau nggak ngerti mau diobatkan kemana gitu ya, nggak ngerti. Jadi di daerah kemaluan, kewanitaan itu juga bisa dikondisikan untuk tidak kecut, tidak amis, tidak bau gitu ya, bisa diperbaiki juga gitu ya. Jadi tidak hanya soal rambut, terhadap semua masalah kulit dan rambut dan kuku sebetulnya bisa diperbaiki, bisa diobati. Cuma yang kurang itu kadang kesadaran, mampu menyadari bahwa saya itu bermasalah. Ini yang sering terjadi, justru kurang kesadaran bahwa sebetulnya rambut saya bermasalah, wajah saya bermasalah, ketek saya bermasalah, kan gitu. Kemaluan saya bermasalah. Nah ini yang kurang kesadaran gitu ya. Delalah pasangan ini ngetok kayak gitu. Wis enenge kuwi wis piye meneh kan. Nah, ini kan repot. Ya, dan nanti tergoda ada yang lewat di depannya dengan bau harum, bau ini kan jangan sampai begitu kan gitu. Ya, lebih baik mencegah ya. Baik. Itu dokter, terima kasih sekali ya untuk kehadirannya di studio dan
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Simak Bihati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.